katanya pada hari ini, genaplah nas ini sewaktu kamu mendengarnya. Karena itu seorang juru Injil, John Oswald, seorang penafsir kitab Yesaya yang saya percaya, dia berkata begini, this chapter is not only the messianic chapter, because the Messiah is not merely promised or announced, but it is depicted as ruler, the greatest ruler. Pasal ini bukan sekedar pasal Mesias, sebab Mesias yang disebut di sini bukan hanya Mesias yang dijanjikan atau yang diumumkan, tetapi sekaligus dia digambarkan sebagai raja yang sangat berkuasa. Siapakah itu? Yesus. Hati saya terharu tadi waktu kita menyanyikan sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, sembarang puji Dia, Tuhanku. Dia Raja. Tadiku Dialah yang lama dinantikan. Dengan perkataan lain sangat jelas bahwa masalah bangsa Israel hanya bisa diselesaikan oleh satu pribadi yang dijanjikan. Sebenarnya setelah pasal 8 segera sesudah itu kita bertemu dengan pasal 9. Di sana juga muncul bahwa raja nama itu yang bisa menyelesaikan. Ayat yang terkenal itu. Yesaya 9, tadi pasal 8 kita baca bagaimana Asyur akan dipakai menghabisi umatnya. Lalu pasal 9 ayat 1, bangsa yang berjalan di dalam kegelapan telah melihat terang yang besar. Mereka yang diam di negeri kekelaman, atasnya terang bersinar. Dari kekelaman, bangsa dalam kegelapan, diam di negeri kekelaman, suram. Bagaimana mengatasinya? Harus raja itu. Siapa raja itu? Itulah yang kita baca sering di hari Natal. Seorang anak telah lahir untuk kita yang terima, seorang putra diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Namanya disebutkan orang penasihat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Besar kekuasaannya, damai sejahtera tidak berkesudahan di atas tahta Daud. Di dalam perkara yang membesarkan mengokohkannya atas keadilan dan kebenaran. Puji Tuhan. Kiranya semua kita yang kumpul di sini memiliki kristologi yang kuat. Kalau Tuhan mengaruniakan kepadamu otak yang tajam, beban yang dalam, belajar teologinya. Karena kristologi sekarang sedang dicoba dibongkar sampai ke fondasi paling dalam. Saya bersyukur dari berkantas boleh saya belajar teologi sampai tingkat tertinggi. Orang bertanya, bagaimana itu bisa? Saya juga berkata, saya juga nggak tahu. Oh, puji tahu juga. Kok saya bisa sekolah setinggi ini? Dan saya berkata, mungkin ini. Bukan mungkin. Ini benar-benar kedaulatan Allah, begitulah. Sebab sampai sekarang hanya Dia yang begitu, yang lain belum begitu. Ngerti maksud saya, hanya Dia ya? Lalu ngapain? Ngapain? Ada karya yang harus dibereskan. Kegelapan, kekelaman harus dibereskan. Masalah Israel begitu besar dan solusinya begitu jelas. Ada raja yang dibuatkan. Dan siapa raja itu? Alkitab berkata, namanya Yesus. Sekali lagi, namanya Yesus. Lalu bagaimana respon kita? Itulah tema ini. Sambutlah kerajaannya, nyatakanlah kerajaannya. Saya tidak mau ini klise. Sambut. Apa penting menyambut raja? Penting nggak? Kalau raja di sini adalah Yesus, apa penting itu menyambut Yesus?
Gaya bahasanya orang persekutuan hidup baru, terima Yesus. Orang berkata, apa-apaan sih lo? Gue udah Kristen lo, lu belum terima Yesus lagi. Makanya kalau saya ketemu seorang sekarang, saya bertanya, kamu percaya nggak doktrin kelahiran kembali? Kalau dia bilang percaya, kamu udah lahir kembali belum? Lalu tentu dia jawab dengan tegas, ya iya dong, sudah dong. Nah karena bapaknya pendeta sebuah gereja besar tertentu, saya tanya, bapakmu sudah lahir kembali? Sorry saya tanya pertanyaan ini. Saya itu ragu, kalau itu ragu saya tahu. Nah makanya pertanyaan, sambut rajamu. Ini menjadi pertanyaan buat kita. Apa arti sambut? Sembah dan puji dia, sembah dan puji dia. Hati-hati kita take it for granted. Oh saya sudah sambut raja, lalu kita pergi itu bagus. Tapi apa yang terjadi? Bermasalah. Apa solusinya? Sambut dia. Pentingkah? Sangat pentingkah? Sebagaimana pentingnya? Kita berkata sangat penting. Kita ingin mengatakan sangat penting. Tidak ada satu penyelesaian tanpa Kristus di dalamnya. Saya tidak tahu berapa banyak di antara kita mengaminkan kalimat ini. Saya tanya, jikalau Israel bermasalah dan harus diselesaikan raja damai, itu pertanyaan saya, apa masalah besar Republik Indonesia? Ada berkata kemiskinan, ada yang berkata hukum sudah tidak karuan, jaksa, hakim, pengadilan benar-benar mohon maaf sama yang baik. Pendidikan katanya, oh masalah pendidikan, pembodohan di mana-mana. Di Papua itu, aduh menyedihkan katanya. Puji Tuhan si Yohanes Surya menghasilkan orang Papua Olimpiade. Tapi ada orang Papua di SMP tapi membaca aja gagap katanya. Gelagapan membaca. Pendidikan. Apa lagi? Kesehatan dan seterusnya. Tapi di alumni kemarin waktu Kam Nasional saya berkata, the heart of the problem is the problem of the heart. Can you please repeat with me? 1, 2, go. The heart of the problem is the problem of the heart. Karena itu saya ingin menyerukan di sini masalah manusia, masalahmu, masalah republik, dosa. Mengapa pribadi rusak? Katakanlah sekolah, orang tua setengah mati menyekolahkan, tapi anaknya tumor malas. Yang penting cepat-cepat lulus. Masalah keluarga, berapa banyak istri yang datang sama saya menangis, dia berkata, Bapak Pendeta, suami saya sudah berselingkuh. Saya sudah peringatkan sebelumnya, saya sudah tegur perempuan, ini baru terjadi seminggu yang lalu, dia menangis dan saya sudah berkata, kau sama sembarangan sama suami saya, dibalik dengan banyak sembarangan ngomong. Ini bukan perempuan murahan. Singkat cerita, ya sudah kalau begitu. Kalau ini murni karena bisnis, teman bisnis. Ternyata Pak Pendeta, suami saya beberapa malam yang lalu dia sujud pada saya. Dia berkata, Mama mau injak saya boleh, Mama mau pukul saya boleh. Memang benar saya sudah berselingkuh dengan dia. Berapa banyak suami datang kepada saya, dia menangis, istri saya kasih kredit card. Saya sayang kepada dia, mobil kantor pun saya kasih dia pakai. Tetapi sekarang dia bermesraan dengan pria lain. Makanya setiap kali saya melihat suami istri yang mesra, sekarang saya berkata,
Puji Tuhan. Ini bukan sembarangan. Di sini ada orang ini. Bang Daniel Ginting berkata, Bang, kalau bicara di depan alumni nggak usah muluk-muluk. Tanya dulu, masih setia nggak sama istri? Seorang suami yang saya bimbing, dia berkata begini, Pak Pendeta, betul, Bapak betul, memang saya sedih sama istri saya. Dia frustrasi. Kalau dia teriak lu, dia berkata tidak. Kaget saya. Saya kaget saya. Loh, kalau begini kenapa saya dipanggil kalau begini jadinya? Teriak, jam 2 pagi. Itu mata saya ganjal-ganjal itu. Bisa dengar dia. To make the long story short, akhirnya mereka berdua mau dipulihkan. Berjanji keempat kalinya, saya pasti bertobat. Ya, keempat kali. Makanya bilang tidak. Pak Pendeta, sudah 3 kali kalimat ini di hadapan pendeta dia sebut tidak melakukan lagi. Lalu saya berkata, lalu gimana itu Pak? Kasihan dong istri sampai stres seperti itu, teriak seperti itu. Saya benar-benar bertobat Pak. Tapi dia tak percaya. Dia berkata, gimana cara saya meyakinkan Pak? Ya Bu, gimana Bu? Lanjut atau saya pulang aja? Terus dia ngomong, benar nggak sih Papa mau bertobat? Dia berkata, benar Ma. Apa buktinya? Itu firman yang Pak benar kasih. Kemarin-kemarin kan nggak pakai ayat saya bertobatnya. Nggak pakai ayat itu. Saya berkata Yohanes 2 saya angkat. Ini air menjadi manis tawar. Dan ini mujizat pertama dari 7 mujizat yang Tuhan Yesus lakukan, selektif. Dan ini dinyatakan, ini menunjukkan kealahan. Dengan perkataan lain, dia mendemonstrasikan dirinya dia sebagai Allah di tengah konteks keluarga. Saya tidak pernah, bagaimanapun brengseknya keluarga, pasti bisa beres karena Yesus Kristus. Karena berdasarkan Yohanes 2, saya research di Yohanes bukan sekedar untuk dokter saya, tapi ada aplikasinya. Tuhan meyakinkan saya, jangan pernah mundur kepada keluarga bagaimanapun sulitnya. Saya bisa mengubah. Wah, Bapak itu bilang nggak ada pakai itu sebelumnya kan? Tapi benar juga loh. 6 bulan kemudian saya telepon ke pendetanya. Pendetanya bilang, sekarang majelis yang sangat baik. Tuhan sanggup mengubah, you can change, yes. Ini bukannya Pak SBY dia bisa ini. Kita bisanya SBY beda sama bisanya Tuhan Yesus. Maka kalau memang sambut benar ini. Masalah pendidikan amburadul ya. Masalah departemen amburadul ya. Departemen Panterusak apa? Departemen agama. Karena apa? Kita boleh belajar agama sebanyak-banyaknya. Tapi kalau Yesus itu tidak di dalamnya, bukan lack of knowledge, tetapi lack of ability. Nanti kalau teman-teman alumni menerima surat cinta dari saya, seperti biasa surat penggembalaan, judulnya adalah Natal dan Komitmen. Intinya adalah Yesus datang untuk apa? Sebab Yesus, karena dialah melepaskan umat dari dosa. Dan Yesus mati di kayu salib, selesai apa yang diselesaikan? Dosa. Berarti saya berkata, biarlah setelah Natal alumni semua punya komitmen. Makin benci dosa, dilihat atau tidak dilihat orang. Saya akan benar kepada istri, kepada suami. Dilihat atau tidak dilihat orang, saya akan benar kepada papa, mama saya. Dilihat atau tidak dilihat orang, saya akan benar terhadap bos saya di kantor. Orang lain bisa korupsi, saya tidak demikian. Sambutlah rajamu. Izinkan saya berkata, this is the only solution for your problem. Jatuh bangun. Jangan lawan secara etika. Katakan, Tuhan, saya jatuh lagi sama pornografi. Tuhan, jatuh lagi sama narkoba. Tuhan, jatuh lagi saya. Tidak usah bersuara, tidak apa-apa.
suara dengar setan pun akhirnya, oh dia begitu ya. Dalam hati aja, bisik-bisik. Kalau bersuara ngomong kencang aja, pemenang sama Yesus Tuhan. Setan dengar, oh dia udah menang itu. Habis itu doa. Sebenarnya tadi saya dari mana aja Tuhan. Saya berulang-ulang gagal Tuhan. Saya telah saat teduh, saya lari lagi pornografi Tuhan. Di proyek-proyek saya banyak mengambil uang Tuhan. Dalam hati dapat aja. Jujur. Seperti lagu saya, Tuhan Yesus ku sadar ku lemah, Tuhan Yesus ku sadar ku amat hina. Jujur. Kalau itu terjadi, apa terjadi? Perubahan terjadi. Perubahan. Lihat ayatnya yang ke-6. Serigala akan tinggal bersama domba. Pernah nggak dia serigala tinggal sama domba? Tadi saya mau renung siang-siang ayat ini kembali bermeditasi. Tuhan itu omong kosong itu semua firman. Orang geli baca itu. Serigala tinggal sama domba, macan tutul berbaring di samping kambing. Coba kalian lihat Animal World. Disaksang itu semua itu. Dihabisin itu. Sama buaya dimakan itu yang yang lagi minum, kambing lagi minum, singa diam-diam terekam habisin itu. Anak lembu, anak singa makan rumput bersama. Seorang anak kecil menggiring. Kita bisa gila baca ayat ini. Anak kecil menggiring, badannya pun nggak bisa giring. Biar dia memahami hukum. Ini hukum, kekuatan, keadilan, kebenaran. Jangan yang kuat menghina yang lemah loh. Singa berkata, amin. Maka lembu beruang sama-sama makan rumput. Gimana caranya? Lembu beruang sama makan rumput. Anaknya sama berbaring. Asik banget. Singa makan jerami seperti lembu. Kapan? Singa makan jerami seperti lembu. Ini kapan? Dan perhatikan, anak yang menyusu akan bermain-main dekat ular teduh. Anak menyusu main-main ular teduh. Habis. Tetapi inilah yang saya syukuri, Tuhan firman memberi pengharapan pada saya.